Salam kultivasi. Kali ini kita akan membawa alur cerita. Kita langsung saja menuju ke videonya. Mari kita lanjutkan alur cerita. Pemuda yang mengambil alih sistem pemain merasuki tubuh zombie yang memiliki sistem. Seperti biasa, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, ada baiknya kalian dukung Mimin dengan like, komen, dan subscribe. Bagi yang sudah subscribe dan komen, Mimin ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung ke alur ceritanya. Pada part sebelumnya, sistem memberikan pilihan item kepada MC kita melalui layar hologram. Hingga beberapa saat setelah kabut telah sangat banyak, tetua iblis itu berkata, "Sudah waktunya pertarungan berakhir." Namun dari balik bayangan kabut racun itu, mereka masih berdiri tegak, membuat tetua iblis itu terkejut. Di sini MC kita mengucapkan terima kasih sambil bernyanyi. Di sana terlihat kedua gadis itu telah mengenakan pakaian pelindung. Wanita itu berkata, "Kamilah yang seharusnya berterima kasih. Ini semua berkat mantelmu. Tidak hanya melindungi kami dari racun, tapi juga menyembuhkan tubuh dari racun." Adik junior wanita itu menanyakan, apakah Xingye benar-benar mayat yang sudah dimurnikan? Karena sebelumnya dia tidak pernah mendengar ada mayat yang bisa berbicara. Xingye terlihat kebingungan untuk menjawab pertanyaan itu. Tapi segera terdengar suara dari tetua iblis yang mengatakan, "Aku meremehkanmu. Aku hanya menggunakan mayat yang berada pada level dasar. Sepertinya aku harus serius." Sambil mengeluarkan dua mayat, tetua iblis itu bergumam, "Nomor 4 bisa mengembangkan hati nuraninya sendiri. Sepertinya Tuhan berada di pihakku. Aku tidak bisa membiarkan apapun yang terjadi. Pergi bunuh kedua gadis itu dan tangkap nomor 4 hidup-hidup. Jangan tinggalkan satu goresan pun padanya." Ucap tetua iblis itu memerintahkan kedua zombie yang baru saja dikeluarkannya. Melihat kemunculan kedua zombie itu, Xingye mengatakan agar berhati-hati. Kakak senior wanita itu berkata, "Tekanan ini sama dengan master. Mayat yang dimurnikan berada dalam tahap 6 binal dari tahap eliksir. Sudah berakhir," gumamnya dalam hati. Saat itu kakak senior wanita itu segera mengeluarkan pedang dan menyandra Xingye. Tentu saja Xingye terkejut. Kakak senior wanita itu berkata agar bekerja sama jika ingin hidup. Lalu dengan berbisik, kakak senior wanita itu mengatakan, kultivator jahat itu hanya menggunakan zombie level rendah pada awalnya. Dia pasti akan menaikkan level mayat yang dimurnikan secara berlahan, membiarkan kita bertarung seperti binatang yang terperangkap, sementara dia menikmati pertunjukannya. Dan sekarang dia tiba-tiba mengirim dua mayat dalam tahap eliksir, dan aku hanya bisa memikirkan satu kemungkinan. Tujuannya telah berubah. Alih-alih menyiksa kita, dia hanya ingin menangkapmu. Mayat spesial. Melihat kedua zombie itu berhenti, Xingye berkata, "Itu luar biasa kakak senior. Sepertinya kamu benar." "Siapa yang kau panggil kakak senior?" ucap wanita itu kesal. Di sini sistem kembali memberikan pemberitahuan bahwa MC kita mendapatkan plus 6 poin karena menyentuh dada kakak senior. "Siapa yang tidak sengaja? Jika kamu tidak memberitahu, aku tidak akan tahu kalau itu dadanya," gumam Xingye dalam hati kepada sistem. Melalui proyeksi bola kristal terlihat tetua iblis itu. Ia berkata, "Aku hanya tidak ingin bermain denganmu lagi. Nomor 4 hanya berada di bawah level dasar. Aku punya banyak mayat seperti itu. Jika kau ingin membunuhnya, silahkan saja." Kakak senior wanita itu berkata, "Oke," sambil menekan pedangnya ke leher Xingye. Namun tetua iblis itu berkata, "Berhenti. Sial, aku bisa membiarkanmu pergi. Tinggalkan saja nomor 4. Buka penghalang terlebih dahulu," ucap kakak senior itu. Tetua iblis itu menyetujui dan membuka penghalang. "Selesai, kau bisa pergi sekarang," ucap tetua iblis itu. Di sini Xingye berbisik kepada kakak senior. Ia berkata, "Aku yakin kau tidak mempercayai iblis itu dan tetap tinggal untuk menghentikannya. Jangan khawatir, kau pergi bersamaku.
Aku tidak akan membiarkanmu jatuh ke tangan kultivator jahat itu. Ucap kakak senior wanita itu. Kenapa kau selalu berpikir untuk membawa orang lain bersamamu? Lalu, apa kau lebih suka menjadi subjek eksperimennya? Xingye berkata bahwa bukan itu yang aku maksud. Yang kukatakan adalah aku familiar dengan jalan ini. Kau tidak perlu menuntunku. Ucap Xingye sambil mengambil alih pedang di tangan kakak senior. Ia lalu berkata pada tetua iblis itu, "Hei orang tua, aku ingin melihat mereka pergi dengan selamat bersama anak-anak itu, atau aku akan bunuh diri." Mendengar itu, sistem memberitahukan bahwa host telah membuat pernyataan kematiannya dan mendapatkan poin plus 205. Mendengar sistem mengatakan itu, MC kita terlihat serius. Ia berkata pada sistem agar berhenti bermain-main dan menanyakan apakah sistem memiliki alat teleportasi atau semacamnya agar host kita menghadapi tantangan secara langsung. Saat ini sistem tidak menyediakan alat untuk melarikan diri. Dengan wajah kesal, Xingye bergumam, "Sekarang aku mulai mengerti kenapa host sebelumnya mati." Tetua iblis itu berkata, "Baiklah, aku setuju mereka bisa pergi sekarang." Xingye kemudian berkata pada kakak senior bahwa kau bisa melepaskannya sekarang. Aku sudah hampir mati. Kalau satu nyawa bisa diselamatkan, aku tidak peduli bagaimana kau melihatnya. Ini solusi terbaik, bukan? Setelah mengatakan itu, Xingye bergumam, "Aku menyelamatkan 5 orang kali ini. Aku penasaran apakah itu cukup untuk mendapatkan lotre lagi." Kakak senior kemudian bertanya, "Apa kau punya keinginan terakhir?" Xingye mengatakan bahwa ia ingin menjelajahi dunia, menjadi miliarder, makan makanan di dunia kultivasi, menjadi beruntung sekali saja, mendapatkan istri seperti kakak senior. Namun sebelum Xingye mengatakan semuanya, adik junior wanita itu telah meraih kakak seniornya untuk segera kabur, sambil berkata pada Xingye, "Aku akan membalaskan dendammu." Tidak lupa mereka juga membawa anak-anak yang disandera. Saat itu, tetua iblis yang menyadari dari tadi memperhatikan perkataan mereka. Menarik, mayat yang kumurnikan itu telah mengembangkan hati nuraninya sendiri. Bahkan ingin mengorbankan dirinya demi orang lain. Kakak senior sempat berbalik dan melirik ke belakang. Tetua iblis itu kembali berkata, "Sepertinya kau memilih jalan yang salah dengan menyelamatkan sekelompok orang egois yang tidak layak diselamatkan. Orang tua, sebaiknya kau jangan gegabah. Lebih baik kau tinggal di sini selama setengah jam." Di sini Xingye bergumam, apakah dia benar-benar akan membiarkan mereka pergi? Bukankah itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan? Atau apa hanya itu saja dari iblis dengan poin merit negatif terbanyak? Saat kedua wanita itu mulai menjauh, mantel yang mereka kenakan menghilang. Adik junior wanita itu berkata, "Kakak senior, apakah kultivator jahat itu mengejar kita? Mayat itu benar-benar telah menyelamatkan kita." Wajah kakak seniornya terlihat tegang. Ia berkata, "Sebelum aku pergi, aku melihat kultivator jahat itu menyilangkan jari-jarinya. Itu dia gunakan untuk membuat lingkaran sihir dari kejauhan. Mayat itu mengulur waktu bagi kita, tapi iblis itu juga. Begitu waktu habis dan lingkarannya selesai, akan sulit baginya untuk bunuh diri. Aku takut dia akan ragu setelah tahu dan kultivator jahat itu akan bertarung sampai mati dengan kita. Dan pada akhirnya aku tidak memperingatkannya. Iblis itu sengaja menunjukkan jari-jarinya padaku. Dia adalah pemenang terakhir. Di depan harapan terakhir untuk bertahan hidup, keberanian apapun akan berubah menjadi keinginan egois untuk kesempatan hidup. Pertempuran ini telah meninggalkan noda di hatiku. Aku takut aku akan dimangsa oleh iblis di dalam diriku di masa depan." Adik seniornya mengatakan, "Kakak senior, ini bukan salahmu. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukan lebih baik daripada yang sudah kau lakukan dalam situasi ini." Kakak seniornya berkata, "Sudah, lupakan saja untuk saat ini. Sebaiknya kita segera kembali ke sekte, temukan master dan tetua, dan kita lihat apakah mereka bisa menyelamatkan mayat itu." Sementara itu, Xingye yang masih mengancam dirinya dengan pedang di leher, ia bergumam, "Iblis itu pasti merencanakan sesuatu." Lingkaran sihir penyegel telah hampir lengkap.
telah terdeteksi di bawah kaki host, ucap sistem. Aku benar, itu tidak akan sesukses ini. Saat Xingye baru saja ingin menarik pedangnya untuk bunuh diri, tangannya terjerat oleh tetua iblis itu dan berhasil dilumpuhkan oleh salah satu zombie. Kau terlalu ragu untuk mati. Pedang itu tidak terlalu cepat menancap di tenggorokanmu. Kalau tidak dengan tubuh tua ini, aku benar-benar tidak akan punya cukup keyakinan untuk menghentikanmu tanpa lingkaran. Sialan, memenggal kepalaku sendiri terlalu sulit bagi seorang mahasiswa di abad ke-21 sepertiku. Bunuh saja kedua gadis itu dan anak-anak yang melarikan diri. Mendengar itu, Xingye tertawa sambil mengatakan, hehehe, ini sudah terlalu lama. Kau tidak akan bisa mengejar mereka. Tetua iblis itu berkata, tidak masalah. Aku sudah menanam iblis di hati gadis itu. Hidupnya tidak akan lebih baik darimu. Apa? Hal itu membuat Xingye terkejut. Bagaimana kelanjutan alur cerita ini? Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi saat upload kelanjutannya, yang tentunya hanya di channel kultivasi kita, Counter Story.